Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Jeritan Lembah Keramat. Buat kalian semua yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Jeritan Lembah Keramat, kisah Desa Srawen. Rumi, kita nggak bisa begini terus. Kejadian semalam benar-benar udah parah. Mas nggak mau kejadian seperti di kampung itu terulang kembali. Iya mas, Rumi juga takut. Tapi Rumi nggak tahu harus bagaimana, jawab Rumi dengan cemas. 2 gelas minuman hangat disajikan oleh Ismi yang terbaik hati, memberikan kami tumpangan di kontrakannya setelah menolong kami semalam. Ismi, kamu bisa bantu kami nggak? Mungkin saja kamu mengerti tentang permasalahanku, tanya si Rumi kepada Ismi. Ismi hanya menghela nafas dan menggeleng. Seandainya mbahku masih ada, mungkin aku bisa membantu kalian. Namun sekarang aku nggak lebih dari perempuan biasa yang kebetulan saja bisa melihat makhluk itu, jelas Ismi kepada kami. Perempuan biasa bisa melihat hal gaib dan tidak ketakutan. Menurutku adalah hal yang sangat luar biasa. Ismi, terima kasih ya. Kalau nggak ada kamu, semalam kita nggak tahu harus bagaimana. Sebenarnya ada satu hal lagi yang saya ingin tahu. Akhir-akhir ini, saya sering mendapatkan mimpi yang menunjukkan sebuah pemandian kuno di tengah hutan dan di situ banyak ular yang mengelilingi pemandian itu. Mungkin kamu ada petunjuk soal ini. Ismi berpikir sejenak, mencoba mengingat barangkali ia mengerti sesuatu tentang hal itu. Kalau soal pemandian dan ular, saya belum ada petunjuk. Tapi dari Mas Dimas, bisa jadi mimpi itu merupakan petunjuk atas sesuatu, jawab Ismi padaku. Pemandian, ular. Tiba-tiba Rumi menggumam. Mas, Rumi sedikit ingat waktu desa diserang oleh santet. Ada kejadian yang mungkin ada hubungannya dengan 2 hal itu. Kali ini Rumi mencoba menceritakan apa yang ia alami. Kampung Srawen, sebuah kampung kecil di pinggiran kota yang terletak di Jawa Timur. Walaupun bukan kampung yang besar, setidaknya ujung jalan kampung ini masih dilalui kendaraan umum yang menuju desa yang lebih besar di sebelah kampung kami. Mungkin karena letaknya dikelilingi hutan-hutan kecil, kampung kami jarang sekali dikunjungi oleh warga dari desa lain, kecuali bila memang mereka memiliki kerabat di sana atau pedagang keliling yang kebetulan melintas. Hari ini warga kampung Srawen beraktivitas seperti biasa. Beberapa ada yang mencari makan ternak dan ada yang mengurus kebun mereka. Saat itu aku sedang membantu ibuku untuk menimba air di sumur. Saat itulah, tiba-tiba seorang warga berlari menuju desa. Ular! Ular! Tolong pak! Di kebun saya banyak ular! Ucap pemuda itu. Warga yang mendengar teriakan orang itu segera berlari dan mengecek ke kebun pemuda itu. Dan benar, sangat banyak ular yang mengelilingi kebun itu dan bersiaplah memasuki desa. Sebagian warga mengambil obor dan mencoba mengusir ular-ular tersebut. Namun ternyata semakin banyak ular yang mencoba memasuki desa melalui tempat yang lain. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba seorang pria tua berpakaian hitam yang tidak dikenal muncul dari luar desa. Ora sopan, mereka jatahku, ucap orang itu yang dengan santainya melemparkan garam yang sudah dibacakan sebagai mantra ke arah ular-ular itu. Ajaibnya, ular-ular itu segera pergi tanpa perlawanan.
Hari berlalu tanpa ada seorang pun warga yang mengetahui siapa orang yang mengusir ular itu. Namun ada yang mengatakan, pria tua itu kembali pada malam hari dan terlihat di dekat sumur. Seperti biasa, aku dan ibu melakukan rutinitas menimba air di sumur, sementara bapak bekerja dengan membantu di ladang tetangga. Sayangnya, sebelum sempat sampai di sumur, seekor ular muncul dari dalam semak-semak dan menyerangku dan ibu. Tanpa menunggu lama, racun dari ular itu bereaksi dan membuat kami terjatuh. Warga berlari menolongku, namun hal aneh terjadi. Sebelum aku kehilangan kesadaran, aku melihat ibunya mengamuk seperti kesurupan. Ia menyerang siapapun yang mendekat, sampai bapak datang dan mencoba menahan ibu di bangunan tua di belakang rumah. Entah beberapa kali aku pingsan dan kembali sadar. Setiap kehilangan kesadaran seperti sebuah mimpi, memperlihatkanku perbincangan antara dua makhluk mengerikan. Salah satunya seperti orang yang mengusir ular kemarin dan mirip seperti sosok yang sering diceritakan warga, Topo Ulo. Mereka jatahku, jangan kau sentuh mereka, ucap Topo Ulo di tengah kegelapan itu. Perlahan sesosok wanita berpakaian keraton muncul di hadapannya. Sosok ular-ular mengerikan muncul dari kegelapan mengelilingi mereka berdua. Leluhurnya sudah membuat perjanjian denganku. Tidak ada satupun kesempatanmu mendapatkannya. Setelahnya tidak ada perbincangan antara mereka. Hanya terlihat ular-ular yang mengabdi kepada mereka saling memakan satu sama lain. Tiba-tiba aku tersadar di tengah malam. Terdengar suara yang ramai dari luar rumah yang membuat aku semakin bingung. Aku memaksa tubuhku untuk berjalan keluar rumah. Di sana sudah bergelimpangan tubuh warga desa. Dan yang mengerikan, jasad mereka terbaring dengan darah yang mengalir di setiap lubang tubuh mereka. Beberapa yang masih hidup mencoba membantu, tapi seperti sedang menunggu waktu. Satu persatu dari mereka pun mati dengan cara yang sama. Tiba-tiba bapak masuk menerobos ke rumah dan buru-buru mengambil sesuatu dari dalam lemari. Tanpa berbicara apa-apa, bapak menggendongku dan membawaku ke bangunan belakang tempat ibu berada. Ibu. Aku mencoba berbicara pada ibu yang hanya terdiam di sudut gelap bangunan itu. Namun bukannya menjawab. Ibu hanya menggeram dan mengamuk ke arah kami. Beruntung bapak memasangkan rantai yang dibalutkan kain ke kaki ibu agar ia tidak melukai kami. Bapak, apa maksud semua ini, Pak? Leluhur ibumu pernah melakukan perjanjian dengan makhluk berbahaya saat masih tinggal di desanya dulu. Bapak pikir dengan pindahnya ke kampung bapak ini, kita akan aman di sini. Bapak tidak menyangka malah ada bencana lain di desa ini. Bapak membentuk sebuah gumpalan berwarna hitam dan menghampiriku. Semoga dengan ini kamu bisa selamat. Itu adalah kata-kata terakhir bapak sebelum ia memasukkan benda itu ke dalam tubuhku dan membuat aku menahan rasa sakit yang masuk ke tenggorokanku. Tak lama setelahnya, sesuatu yang terjadi kepada warga juga terjadi kepada bapak. Darah menetes dari lubang mata, hidung, dan telinganya hingga ia terjatuh di tanah. Aku menangis dengan sisa tenaga yang ada padaku. Samar-samar terlihat sosok dua ular besar masuk menghampiri tempat ini. Tidak ada hal lain yang aku ingat setelahnya sampai Mas Dimas datang menyelamatkanku di sebuah goa bersama Mas Danan dan Mas Cahyo. Cerita yang cukup panjang terdengar dari Rumi. Aku tidak menyangka adikku mengalami hal semengerikan ini, sementara aku hidup tenang di kota ini. Ismi terlihat mencoba menenangkan Rumi yang terlihat masih trauma dengan kejadian itu. Mas Cahyo itu temannya Mas Ardian bukan? Muridnya seorang yang sering dipanggil Pak Le. Tiba-tiba, Ismi menanyakan hal yang tidak pernah aku duga. Kamu kenal Cahyo sama Pak Le? Tanyaku pada Ismi. Ia hanya menggeleng,
Namun ia menceritakan sesuatu kejadian saat ia menelpon penyiar radio tengah malam yang berusaha mencari benda bernama tabuh watu ringin untuk menolong Cahyo dan Pak Le. Saat di rumah Mbah, Mas Ardian menelpon seorang pria bernama Cahyo dan Pak Le. Katanya korek api ini juga sebenarnya milik Pak Le. Aku menoleh pada Rumi, dan sepertinya kami mengambil kesimpulan yang sama. Benar, aku ingat. Cahaya api di korek itu mirip ilmu yang digunakan Pak Le. Aku mengatakan itu dengan raut muka yang sedikit senang. Sekarang tidak ada lagi kecurigaan pada Ismi. Kalau dia pernah menolong Cahyo dan Pak Le, berarti dia memang benar-benar orang baik. Cukup lama kami berpikir, namun tidak ada jawaban dari ujung permasalahan ini. Apa kita harus ke kampung ibu? Ucap Rumi tiba-tiba. Aku mencoba mengingat cerita dari orang tua kami tentang kampung asal ibu yang terletak di sebuah lembah. Tapi kata bapak, kampung ibu sudah nggak ada. Mungkin kita bisa ke sana dan mencari tahu dari warga sekitar. Entah mengapa, Rumi terlalu begitu ngotot untuk pergi ke sana. Sebenarnya semenjak kejadian yang menimpa Rumi, aku sudah punya pikiran untuk mencari tahu tentang kampung ibu. Namun Pak Le melarangku. Pak Le berjanji akan mencari tahu tentang tempat itu, sementara aku memulihkan kondisi mental Rumi terlebih dahulu. Mungkin ini sudah waktunya untuk menyusul Pak Le. Ya udah Rumi, Sabtu ini kita ke sana. Ucapku kepada Rumi. Rumi terlihat lega ketika aku sepakat. Namun tetap terlihat rasa khawatir itu ada di wajahnya. Apa kalian punya kenalan yang bisa membantu apabila terjadi sesuatu? Tanya Ismi padaku. Aku mengecek layar handphoneku dan jariku terhenti di sebuah nama, Mas Danan. Harusnya Danan bisa membantuku. Namun saat ini dia sedang mencari cara untuk menyelamatkan Cahyo. Rasanya tidak mungkin kita meminta tolong kepadanya. Jawabku pada Ismi. Rumi mengangguk setuju. Sepertinya kami memang tetap harus menghadapi resiko perjalanan ini sendiri. Ismi terlihat bertingkah sedikit aneh. Ia menoleh ke beberapa arah seolah mencari sesuatu. Kenapa Ismi? Gini loh Rum, sepertinya kalian memang harus ke sana. Sudah ada yang menunggu kalian. Ucap Ismi pada Rumi. Aku dan Rumi heran dengan ucapan yang muncul secara tiba-tiba. Aku akan ikut dengan kalian, walaupun aku tidak punya ilmu sehebat Mas Cahyo. Setidaknya aku bisa menjadi perantara kalian dengan seseorang yang memberiku petunjuk ini. Entah kami harus senang atau khawatir. Keberadaan Ismi yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus memang akan sangat membantu kami. Namun kami juga tidak mau terlalu melibatkan Ismi dengan permasalahan kami yang bisa saja membahayakannya. Kamu benar mau membantu kami? Ismi mengangguk seolah tidak ragu dengan keputusannya. Entah, setelah mendengar cerita mengenai orang-orang seperti Mas Cahyo, Mas Danan, dan Pak Le yang siap membantu siapa saja, aku seperti merasa memiliki tanggung jawab atas kelebihan yang aku miliki ini. Jangankan saya, Mas Ardian dan kawan-kawannya, mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam hal gaib pun sampai bisa bergerak dengan perbuatan mereka. Aku mencoba memahami yang diucapkan oleh Ismi. Memang, setelah melihat apa yang Danan, Cahyo, dan Pak Le lakukan, aku juga jadi berharap bisa membantu orang lain seperti yang mereka lakukan. Ya sudah, terima kasih banyak ya. Yang pasti kita harus tetap tahu batasan masing-masing. Kami bertiga sepakat, perjalanan ini pasti akan cukup berbahaya. Namun dengan adanya Ismi mungkin resiko itu bisa kita minimalisir. Aku akan meninggalkan pesan untuk Nia, teman kantorku, untuk berjaga-jaga apabila sampai terjadi apa-apa. Dan mungkin aku juga akan mengirim pesan kepada Danan, sekedar memberi informasi. Memang, setelah kepergian kedua orang tua kami, tidak ada lagi orang dekat yang kami miliki selain mereka. Ismi, mungkin kamu juga bisa memberi kabar ke orang tua kamu.
supaya mereka tidak khawatir. Saya sudah tidak punya orang tua, Mas. Selama ini saya tinggal sama Mbah. Kupikir setelah mengatakan itu, wajahnya akan terlihat sedih. Namun ternyata yang terlihat hanyalah wajah wanita kuat yang mampu menjalani semua beban hidupnya. Tapi saya akan ngabarin kenalan saya. Mereka yang membiayai tempat tinggal dan biaya kuliah saya. Mas Ardian dan teman-temannya dari Radio Tengah Malam. Warisan. Sebuah kobaran api panas menyala di tengah ruangan yang sudah lama tidak pernah kumasuki. Satu tempayan besar yang berisi air sudah siap dibelah api dengan 7 rupa kembang yang aku taburkan di permukaannya. Beberapa kali kupukulkan keris yang telah kubakar hingga menyala berwarna merah dengan sebuah palu besar peninggalan keluargaku. Keris itu sudah kehilangan kekuatan. Apalagi yang kau harapkan? Sebuah suara muncul bersamaan dengan hadirnya roh seseorang yang tubuhnya masih terjebak di lembah keramat. Bimo, leluhurku adalah empu pembuat pusaka yang terkenal di kerajaan tempatnya mengabdi. Ucapku sambil berkali-kali memandang bilah keris yang kutimpa dan berkali-kali memukulnya. Anggaplah ini adalah caraku menebus dosa kepada leluhurku, karena telah meninggalkan ilmu yang mereka turunkan kepadaku. Mendengar ucapanku, roh Bimo mendekatiku dan memperhatikan lebih dekat kerisnya yang sedang aku timpa itu. Teknik yang luar biasa. Aku bisa melihat simpul aliran tenaga yang kau masukkan ke setiap pukulanmu. Berkali-kali aku menghantamkan pukulan keris itu. Berkali-kali aku menghantamkan pukulan ke keris itu dengan sangat keras. Tidak peduli seberapa banyak keringat yang terjatuh, aku harus tetap menyelesaikan keris ini. Walaupun wujud keris itu bisa kembali seperti semula, apa Mbah bisa menarik kesaktiannya lagi? Tanya Bimo yang masih penasaran. Tidak. Sisi terang keris Sukmageni ini akan mampu meneruskan kesaktiannya dengan darah mereka yang terpilih. Dan ketajaman sisi gelapnya akan melindungi mereka dari darah yang terkutuk. Ucapku yang berusaha meyakinkannya. Sebuah senyuman muncul di wajah roh Bimo. Dia pun segera menjauh, seolah mulai percaya dengan apa yang aku lakukan. Baiklah, ku percayakan pusaka leluhurku ini padamu. Namun pasti Mbah Jiwa juga sudah tahu untuk membuat satu pilah lagi tidak cukup dengan bahan biasa. Tepat setelah roh Bimo berhenti berbicara, suara benda besar terdengar jatuh dari langit, menghantam tanah tepat di pekarangan rumahku. Aku segera meletakkan pekerjaanku, membersihkan tanganku dan segera keluar mengambil benda yang sengaja kupanggil dari tempat yang jauh untuk menyempurnakan keris Sukmageni. Sebuah pusaka milik seseorang yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk menolong orang lain tanpa ragu sedikit pun. Bahkan untuk orang yang sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Tunggulah, sebelum orang-orang yang kau maksud itu datang, keris sakti Sukmageni ini akan selesai sepenuhnya untuk membantu kalian melewati rintangan ini. Ini adalah janji dariku, Ki Jiwo Setro. Setelah mendiskusikan beberapa kali, akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke desa tempat ibu berasal. Sepertinya Ismi juga memiliki alasan tersendiri untuk membantu menyelesaikan permasalahan kami. Beberapa kali kami berganti bus antar kota untuk mencapai tujuan kami. Saat langit mulai gelap, sebuah mobil angkutan umum menurunkan kami tepat di depan gerbang sebuah desa. Kampung ibu di sini, Mas? Bukan. Dari sini kita masih harus berjalan cukup jauh ke arah lembah. Tapi sebaiknya malam ini kita menginap dulu di desa ini ya. Seingatku untuk mencapai desa ibu, kami harus melewati desa terlebih dahulu dan melewati hutan-hutan yang menghubungkan kedua desa. Namun karena sudah malam, mungkin kami akan meminta izin kepala desa untuk menumpang menginap di balai desa rumah singgah, atau tempat apa saja yang bisa membuat kami beristirahat menunggu pagi.
Ya udah, Mas coba cari tahu tempat kepala desanya dulu ya. Gak usah, Mas. Sudah ada yang menyambut kita. Ucap Ismi tiba-tiba. Dari jalan desa, terlihat seorang pria yang terlihat sudah cukup tua menghampiri kami dari gelapnya malam. Saya sudah menunggu kalian, ucap orang itu. Aku dan Rumi merasa bingung. Kami tidak pernah merasa meminta siapapun menjemput kami di desa ini. Namun mengapa orang ini bisa mengetahui kedatangan kami? Dengan kebingungan kami, tiba-tiba Ismi mendahului kami dan mengikuti orang itu. Ismi, kamu kenal sama bapak itu? Ismi menggelengkan kepalanya. Enggak, tapi bapak itu bukan orang jahat. Mendengar ucapan Ismi, kami mencoba menahan kecurigaan kami dan mengikuti orang itu. Nama saya Jiwo. Kalian boleh panggil saya Mbah Jiwo, katanya memperkenalkan diri kepada kami. Mendengar ucapannya, kami segera memperkenalkan diri kami masing-masing. Sebuah perkenalan yang singkat, tapi sepertinya Mbah Jiwo merasakan sesuatu pada Rumi. Mbah, ucap Ismi yang mungkin ingin membuka pembicaraan selama perjalanan. Sudah, bicaranya nanti saja setelah di rumah, potong Mbah Jiwo yang terus terdiam diri hingga kami sampai di sebuah rumah kayu yang cukup besar dengan halaman kebun yang cukup luas. Kami mengikuti Mbah Jiwo menuju ke dalam rumah, namun tidak dengan Ismi. Ia yang pertama percaya dengan Mbah Jiwo kini terhenti di depan rumahnya dengan wajah yang pucat. Kenapa Ismi? Tanyaku dengan heran. Aku khawatir kepadanya. Ia hanya menggeleng dengan wajahnya yang ketakutan dan tetap tidak berani masuk ke dalam rumah Mbah Jiwo. Mbah Jiwo yang melihatnya segera menghampirinya. Rupanya kamu juga punya kemampuan. Jangan khawatir, nanti akan aku jelaskan siapa mereka, ucap Mbah Jiwo yang berjalan mendampingi Ismi yang ketakutan. Ismi, bukannya kamu sudah biasa melihat hantu? Memangnya apa yang bisa bikin kamu takut begini? Rumi bertanya dengan penasaran. Kalau hantu sama roh penasaran, aku sudah biasa. Tapi yang ada di dalam rumah ini, sudahlah. Biar Mbah Jiwo saja sendiri yang menjelaskannya, kata Ismi yang masih mengambang. Ini diminum dulu. Kalian pasti capek kan? Ucap Mbah Jiwo sambil mengantarkan beberapa gelas teh hangat untuk kami. Dengan segera kami menghabiskan minuman pemberiannya dan bersiap mendengar penjelasan atas semua ini. Sebelum saya menjelaskan tentang apa yang ada di halaman rumah saya, sepertinya saya harus menjelaskan mengapa saya mengajak kalian ke sini, ucap Mbah Jiwo sambil meletakkan sebuah keris di atas meja. Aku mengenal keris ini. Ini adalah keris yang sama dengan yang aku lihat di rumah Pak Karyo. Sebuah keris pusaka milik Pak Lek Bimo. Bah, ini punya Pak Lek Bimo kan? Mbah Jiwo mengangguk setelah mendengar perkataanku. Pak Lek Bimo? Jangan-jangan dia roh yang bicara kepada saya dan menuntun kami ke tempat ini? Tanya Ismi kepada Mbah Jiwo. Mbah Jiwo mengangguk sekali lagi. Rupanya ini alasan mengapa Ismi mantap mengantar kami ke tempat ini. Dengan kemampuannya untuk melihat roh, mungkin saja Pak Lek berusaha menggunakan kemampuan Ismi itu untuk membantu kami. Aku mulai mengerti, namun bersamaan dengan itu, aku menyadari sesuatu. Bah, apa terjadi sesuatu dengan Pak Lek? Apa Pak Lek dalam bahaya? Mendengar ucapanku, Rumi juga mulai sadar. Ketika Pak Lek menyampaikan pesan dengan cara seperti ini, mungkin terjadi sesuatu yang gawat yang menimpa Pak Lek. Sudah, kalian tenang dulu. Pak Lek masih hidup. Dan benar apa kata kalian, saat ini ia sedang dalam bahaya. Maksud Mbah Jiwo apa? Berarti kita harus segera menolong Pak Lek. Ucapku dengan nada yang cukup keras. Tidak mungkin kami membiarkan Pak Lek celaka setelah mencoba membantu kami. Mbah Jiwo terlihat menghela nafas dan mencoba menenangkan diri.
Bimolah yang telah memberitahukan soal kedatangan kalian ke sini. Namun tak kusangka, yang datang hanya bocah-bocah seperti kalian. Maksud Mbah apa? Tanya Romi yang penasaran. Tidak mau kami salah paham, Mbah Jiwo segera menceritakan saat kedatangan Pak Lek ke desa ini. Ia berusaha menyelidik tentang kutukan yang menimpa kami. Disinilah Pak Lek kenal dengan Mbah Jiwo. Pak Lek menemukan banyak kejadian aneh di desa ini, hingga akhirnya memutuskan untuk turun ke lembah untuk mencari pemandian seperti pada mimpi yang diceritakan pada Pak Lek. Sayangnya itu seperti sebuah jebakan. Makhluk halus berwujud wanita cantik dengan pakaian keraton mengirimkan ratusan ular anak buahnya untuk menyerang Pak Lek, hingga Pak Lek terpaksa bermeditasi untuk melindungi diri dan tidak dapat meninggalkan hutan itu. Namun sebelumnya Pak Lek sempat menitipkan keris miliknya kepada Mbah Jiwo dan menunggu kami. Berarti sekarang Pak Lek masih terjebak di lembah itu? Ucapku memastikan kepada Mbah Jiwo. Mbah Jiwo mengangguk. Sekarang kutanya pada kalian, setelah mendengar kondisi Bimo dan yang terdapat di lembah itu, apa rencana kalian? Kami berpikir sejenak. Benar ucapnya. Tidak ada satupun dari kami, atau bahkan kami bertiga sekaligus yang memiliki kemampuan untuk menolong Pak Lek atau menghadapi sesuatu yang ada di lembah itu. Kami tidak tahu, Mbah. Kami kesini juga karena menerima serangan dari makhluk-makhluk halus dan tidak menyangka kalau ternyata yang ada di sini lebih mengerikan. Ucap Romi yang mulai merasa sedih melihat apa yang harus kami hadapi. Kami termenung setelah sampai di tempat yang kami tuju, ternyata kami tidak bisa melakukan apa-apa. Hal ini cukup membuat kami kecewa. 3 hari. Tiba-tiba Mbah Jiwo mulai berbicara. Saya akan mengajari kalian beberapa ilmu untuk kalian. Setelah itu, kita akan mengembalikan keris ini kepada Bimo. Maksud Mbah Jiwo itu ingin mengajarkan kami ilmu batin gitu? Tidak ada ilmu yang bisa didapat dalam waktu singkat. Namun saya akan mencoba mengajarkan kalian untuk melindungi diri agar tidak mati sebelum bertemu Bimo. Saat ini tidak ada pilihan lain. Hanya ini satu-satunya cara untuk kami menyelamatkan Pak Lek dan menyelamatkan semua permasalahan kami. Kami menyetujui tawarannya dan bersiap mendengarkan perkataannya. Mbah Jiwo menoleh kepada Ismi seolah ingin menceritakan sesuatu. Semua makhluk yang ada di luar, mereka adalah penghuni asli lembah keramat yang sengaja menghindar dari ancaman makhluk yang sekarang menguasai lembah itu. Ismi mencoba menyimak, tapi tetap saja penjelasannya tidak membuatnya tenang. Saya tidak pernah melihat makhluk-makhluk semengerikan itu. Sayangnya, mungkin mereka satu-satunya cara agar kalian bisa mencapai lembah itu. Kami tidak mengerti maksudnya. Namun setelahnya ia mengeluarkan 3 buah batu berwarna hitam dan meletakkannya di depan kami. Kalian tahu apa itu Godam? Maksud Mbah Jiwo makhluk yang mendampingi seseorang atau yang menghuni suatu benda? Jawab Ismi kepada Mbah Jiwo. Mbah Jiwo mengangguk dan melanjutkan penjelasannya. Ketiga batu ini berasal dari desa yang ada di lembah itu. Benda ini memiliki kemampuan untuk menjadi wadah dari roh-roh yang berasal tempat batu ini berasal. Kami memperhatikan ucapan Mbah Jiwo, namun tatapan mata Romi terlihat cukup aneh. Ia terlihat mencoba memperhatikan dengan jelas benda yang ditunjukkan oleh Mbah Jiwo. Mas Dimas, sepertinya Romi pernah melihat benda ini. Yang benar, Romi. Di mana? Romi mencoba mengingat-ingat, namun sepertinya ingatan tentang benda itu bukanlah ingatan yang baik. Waktu kampung Serawan terkena santet, Bapak memasukkan benda serupa dengan ini ke mulut Romi dan memaksanya Romi untuk menelan.
Katanya benda ini bisa membuat Rumi selamat. Jelas Rumi padaku. Aku ingat cerita Rumi sebelumnya tentang kejadian itu. Namun aku sama sekali tidak menyangka bahwa bentuknya seperti yang saat ini ditunjukkan oleh Bajiwo. Bajiwo menghela nafas, seolah mengambil kesimpulan. Jika yang kamu ceritakan itu benar, berarti orang tua kalian benar berasal dari desa di bawah lembah itu. Sebaiknya kita tidak membuang waktu lebih lama lagi. Biarkan saya memeriksa apa isi benda yang ditelan oleh Rumi, dan sampai saya selesai, tugas kalian berdua adalah mengisi ketiga benda ini dengan makhluk yang ada di halaman rumah. Makhluk yang ada di halaman rumah? Maksudnya makhluk yang tadi membuat Ismi ketakutan? Maksudnya kami harus menjadikan mereka kodam atas benda ini? Tanya Ismi yang terlihat tidak siap. Temui mereka. Cari di antara mereka yang sekiranya berguna untuk menolong kalian, dan bacakan mantra ini, kata Bajiwo sambil mengucapkan mantra yang sepertinya berasal dari bahasa Jawa kuno. Tapi Mbah, kami tidak tahu caranya. Bahkan saya saja tidak bisa melihat mereka. Ucapku yang masih benar-benar bingung. Ismi terlihat terpaku pada sesuatu sisi rumah ini, dan seketika ekspresinya berubah. Saya akan membantu, Mas. Mereka juga memiliki tujuan dengan kita untuk kembali ke lembah itu. Aku cukup bingung dengan perubahan ekspresi Ismi. Namun rupanya itu terjadi juga dengan Bajiwo. Ternyata dia di sini, ucap Bajiwo yang tiba-tiba tersenyum. Ismi mengeluarkan korek api yang ia gunakan untuk menolong kami dan segera menyalakan di ruangan ini. Seketika cahaya api putih menyinari seluruh ruangan. Terlihat bayangan-bayangan roh dari pusaka yang menggantung di dinding ruangan di rumah Bajiwo. Tapi satu yang pasti, Ismi bermaksud menunjukkan sesosok yang kami kenal di sudut ruangan ini. Itu adalah roh Pak Le yang memisahkan diri dari raganya yang terjebak di lembah. Pak Le, ucapku menghampirinya, segera disusul oleh Rumi. Pak Le, gak apa-apa. Terlihat Pak Le tersenyum setelah melihat kami bertiga. Bajiwo, kutitipkan mereka padamu. Maaf merepotkanmu begitu banyak, ucap Pak Le kepada Bajiwo. 3 hari. Bertahanlah sampai 3 hari ke depan. Kami akan siap menyelamatkanmu, balas Bajiwo pada Pak Le. Setelah mendengar jawaban Bajiwo, perlahan roh Pak Le mulai menghilang dari sinaran cahaya korek api yang dipegang oleh Rumi. Pak Le, apa kita harus meminta tolong kepada Mas Danan untuk menolong Pak Le? Tanyaku terakhir kali untuk memastikan keputusan kami. Sebelum sempat menghilang, Pak Le terlihat menggeleng. Bukan Danan, kalian kunci yang mampu menyelesaikan permasalahan ini. Itu suara Pak Le sebelum ia menghilang. Sepertinya Pak Le membutuhkan tenaga yang besar untuk memisahkan sukmanya dari tubuhnya, sehingga hanya mampu menyapa kami dengan sedikit waktu. Setelah kejadian tadi, aku membulatkan tekad untuk melaksanakan perintah Bajiwo menemui makhluk-makhluk yang ada di dalam rumah itu. Tanpa menunggu lama, aku berpamitan dan keluar bersama Ismi. Pintu rumah dibiarkan terbuka, tujuannya agar Bajiwo bisa mengawasi apabila terjadi sesuatu pada kami berdua. Di satu sisi, aku juga bisa melihat kondisi Rumi bersama Bajiwo. Oke Ismi, kita mulai dari mana? Ismi mencoba memberanikan diri melihat ke sekitar. Sepertinya wujud makhluk-makhluk itu begitu mengerikan sehingga membuat Ismi sangat gugup. Nggak tahu, Mas. Wujudnya banyak. Ada makhluk tanpa kepala, makhluk bertangan panjang yang bergelantungan di atas pohon, gagak besar berkaki 1. Aku tidak mampu membayangkan semua yang diucapkannya. Semuanya terdengar mengerikan. Apa yang paling mencolok? Tanyaku mencoba membuat Ismi lebih fokus. Itu. Tunjuk Ismi kepada sesuatu. Raksasa yang berdiri di sebelah pohon itu. Aku segera mengajaknya berjalan ke arah sana dan memperhatikan sekitar. Memang terasa hawa yang mengerikan,
tapi aku benar-benar tidak bisa melihat apa-apa. Ini mas, gunakan ini. Ucap Ismi yang menyerahkan korek api yang tadi kami gunakan itu. Benar, setelah api dari korek itu menerangi penglihatan kami, sebuah kaki yang sangat besar terlihat di hadapanku. Butuh mendongakkan kepalaku cukup tinggi untuk bisa melihat wajah dari makhluk itu. Dengan segera aku mengeluarkan benda hitam pemberian dari Bajiwo dan menyodorkan pada makhluk itu. Namun sepertinya tidak ada reaksi dari makhluk itu. Ia hanya menatapku dengan matanya yang merah dari ketinggian. Mendadak terdengar suara dari sekitar kami. Aku mencari asal suara itu, namun tidak dapat aku temukan. Orang ngono kuwi carane. Berkali-kali kami mencari, namun banyaknya makhluk halus di kebun ini membuat kami tidak dapat membedakan suara mereka. Saat kami mulai kembali menoleh ke arah raksasa itu, sebuah kepala dengan wajah yang penuh darah jatuh menggantung tepat di hadapanku. Aku yang kaget terjatuh di tanah dan menjauh dari makhluk itu. Namun ternyata bukan kepala itu pelakunya, melainkan sesosok makhluk berwujud anak kecil yang memainkan rambut kepala itu untuk mengagetkanku. Ada orang yang lagi kaget. Ucap makhluk itu yang terlihat puas setelah mengagetkan kami. Aku dan Ismi segera menjaga jarak dan bersiap untuk pergi. Namun bocah itu segera melompat dari atas pohon dan mengambil lagi bulatan kepala yang ia gunakan untuk menakuti kami. Siapa kamu? Tanyaku masih dengan kakiku yang lemas. Sungguh memalukan. Di saat seperti ini, malah Ismi yang membuatku untuk berdiri. Aku Demit. Jawab anak itu dengan polosnya. Sebenarnya tidak ada yang salah dari ucapannya. Namun aku belum pernah mendengar ada setan yang mengakui dirinya setan. Makhluk itu berjalan mendekatiku, masih dengan menggendong kepala tadi dan menyodorkan kepada kami. Nek iki sirai ibuku. Ucap makhluk itu sambil mengulang tawanya lagi. Wajah kepala itu masih terlihat dipenuhi darah dengan rambut panjang yang lusuh setelah dipermainkan oleh bocah itu. Aku mencoba mengatur nafasku, berusaha mempertahankan kesadaranku dari semua kejadian ini. Seandainya pingsan adalah pilihan terbaik, mungkin aku akan memilih itu. Namun tanggung jawab kami terlalu besar untuk melarikan diri dari hal seperti ini. Dek, tadi katanya cara menggunakannya bukan seperti itu. Berarti kamu tahu caranya. Ismi mencoba mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara dengan makhluk itu. Sekali lagi, bocah itu mengangkatkan kepalanya yang diakui sebagai ibunya itu dan membuatnya seolah melakukan anggukan. Iya, aku ngerti. Ucapnya dari belakang kepala itu. Tidak mungkin hal itu tidak membuat Ismi takut. Namun sepertinya Ismi mencoba membiasakan diri dengan perilaku hantu anak kecil itu. Omong ke, sing mbok tawoke. Jelas bocah itu dengan logat bahasa Jawanya. Tawarkan. Apa yang bisa kami tawarkan? Jangan-jangan ini perjanjian tumbal. Maksudnya, kami melakukan perjanjian tumbal dengan mereka. Nek dek ra gelem, kuwi ora iso. Kami mencari keberadaannya, namun cahaya api dari korek ini tidak mampu menerangi sejauh itu. Kesini. Terdengar suara bocah itu dari sebuah sumur timba di sebelah bangunan rumah. Iki koncoku loh, siluman penghuni sungai. Ucap bocah itu yang segera menghilang lagi. Aku mendekatkan korek api itu dan mengarahkan ke sumur. Seekor makhluk menyerupai ular dengan keempat kaki terlihat memenuhi sumur itu. Sesuatu terpikirkan olehku. Aku mengeluarkan benda hitam pemberian Mbah Jiwo yang mengarahkan kepada makhluk itu. Ikut aku. Akan kubawa kau kembali ke sungai tempat asalmu. Ucapan itu terucap setelah aku mengingat sebuah sungai tempat bapak dulu sempat mengajakku saat pertama dan terakhir kalinya kami kembali ke desa ibu. Makhluk itu kembali bereaksi dan datang menghampiriku. Ismi, sepertinya berhasil.
ucapku pada Ismi. Namun, ia sepertinya bersikap aneh. Dalam sekejap, makhluk itu sudah mencapai batu hitam yang ada di tanganku. Namun ia hanya menciumnya dari jauh, berbalik meninggalkan kami. Melihat itu, Ismi terlihat lega. Ia segera menarik bajuku dan membawaku menjauh dari sumur itu. Mas, Mbah Jiwo meminta kita mengajak makhluk yang bisa membantu kita. Aku rasa makhluk tadi tidak akan bisa banyak membantu, Mas. Betul apa yang diucapkan Ismi. Hampir saja kami melakukan kesalahan. Namun setidaknya, kami sudah tahu cara menggunakan benda ini. Ismi, menurutmu makhluk yang paling kuat yang mana? Tanpa pikir panjang, dengan segera Ismi menunjuk ke sosok makhluk lain. Itu, dari tadi makhluk itu mengawasi kita. Aku mendekatkan korek api itu dan melihat sosok makhluk besar dengan kepala kerbau. Seperti Minotaur di cerita legenda Yunani, namun makhluk ini tidak sekeren itu. Tubuh makhluk ini berwarna hitam legam dengan ratusan koreng menghiasi kulitnya, seperti sosok seorang makhluk yang kena kutukan. Dia penguasa lembah. Aku tidak mau ikutan. Hantu bocah kecil itu muncul lagi dan menghilang lagi menjauh dari kami, seolah sangat ketakutan dengan makhluk itu. Sayangnya, untuk menyelesaikan misi ini aku harus melakukan pertaruhan. Namun baru saja aku mendekat, makhluk itu sudah terlihat mencoba memberikan perlawanan. Aku menggenggam salah satu batu hitam pemberian dari Mbah Jiwo. Namun tatapan mata makhluk itu berhasil membuatku menahan langkahku. Sialnya, makhluk itu merasa terganggu dan mulai menerjang ke arahku. Ismi menarik tubuhku untuk menghindar dan berlari ke arah rumah. Namun makhluk itu cukup cepat. Cakarnya yang besar berhasil membuatku terjatuh dengan bekas luka di punggungku. Ismi, lari, panggil Mbah Jiwo. Aku berteriak yang tidak bisa memikirkan cara lain. Sekuat tenaga aku berusaha menjauh dari makhluk yang tiba-tiba saja menjadi buas itu. Aku mengingat kembali apa saja hal yang bisa aku lakukan saat menghadapi hal seperti ini. Doa-doa yang diajarkan oleh Pak Le aku bacakan tepat di hadapannya. Dan ternyata doa itu pun mampu membuat makhluk itu untuk berhenti. Sayangnya itu hanya sesaat. Suara geraman yang sangat besar terdengar dari makhluk itu, seolah ingin melampiaskan emosinya. Aku berlari ke arah rumah, namun entah bagaimana caranya makhluk itu sudah ada di hadapanku. Setidaknya saat ini Ismi sudah hampir sampai ke rumah. Luka di punggungku terasa semakin perih, hingga tidak lagi mampu menahan pijakanku. Namun makhluk berwajah kerbau itu mendekat dan bersiap mengayunkan cakarannya lagi. Wes, cukup Ki Maesa Ombo. Tiba-tiba terdengar suara yang menghentikan serangan makhluk itu. Aku mencoba memastikan bahwa suara itu berasal dari mulutku. Apa yang terjadi? Tubuhku bergerak dengan sendirinya dan menghampiri makhluk itu. Dimas, makhluk ini bernama Ki Maesa Ombo, penunggu sebenarnya Lembah Keramat yang sedari dulu melindungi hutan desa. Ucapan itu keluar dari mulutku, seolah ada yang merasuki tubuhku. Aku mencoba mengingat suara yang sangat aku kenal ini. Iya, Bapak. Ini suara Bapak. Bapak? Ini benar Bapak? Aku mencoba berbicara, namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutku. Di satu sisi Ismi dan Mbah Jiwo bersiap keluar menolongku. Namun setelah melihat aku, Mbah Jiwo menahan Ismi untuk menghampiriku. Tubuhku bergerak dengan sendirinya mengeluarkan batu hitam yang aku bawa dan menunjukkannya kepada makhluk berwajah kerbau yang Bapak bilang bernama Ki Maesa Ombo itu. Ki Maesa Ombo, konco lawasku. Kula nyuwun pitulung. Lindungi putroku sing arep mulih ning desane. Teman lama. Maksudnya Bapak pernah berteman dengan makhluk ini. Banyak hal dari orang tua kami yang kami tidak ketahui. Namun setidaknya, roh Bapak yang merasuki tubuhku ini berhasil menyelamatkanku dari maut. Emosi Ki Maesa Ombo mulai mereda. Ia terlihat berjalan mendekat diiringi mantra berbahasa Jawa kuno yang diucapkan oleh Bapak, persis seperti yang diajarkan Mbah Jiwo.
Sebuah ukiran berbentuk di batu hitam itu, dan setelahnya Ki Mahesa Ombo pergi meninggalkanku. Dimas, ikuti bimbingan kedua orang tua yang membantumu ini yo. Ucap suara bapak terakhir kali sebelum aku menguasai kembali tubuhku. Aku tahu dengan jelas yang dimaksud oleh bapak adalah Mbah Jiwo dan Pak Le. Melihat aku terjatuh, Mbah Jiwo dan Ismi segera menghampiriku. Dimas, kamu gak apa-apa? Tanya Ismi padaku. Aku hanya menggeleng, tapi tetap saja luka di punggungku terasa perih. Benar-benar sebuah kejutan. Bahkan aku sama sekali tidak mengetahui nama makhluk itu. Ucap Mbah Jiwo yang membantu membopongku. Itu tadi bapak yang merasuki tubuhku. Sepertinya bapak mengenal baik makhluk ini. Ceritaku pada Mbah Jiwo. Kami kembali ke dalam rumah. Rumi yang melihat aku terluka segera berlari menghampiriku. Benar, tadi Mas Dimas dirasuki roh bapak. Tanya Rumi yang penasaran. Aku mengangguk dan menjelaskan setiap kata yang keluar dari mulutku saat dirasuki roh bapak. Rumi terlihat tersenyum mendengarnya. Sepertinya di balik wajahnya yang kuat, ia juga memendam rindu kepada bapak dan ibu. Ismi dan Rumi membantu mengobati lukaku dengan rempah-rempah dan perban pemberian dari Mbah Jiwo. Dari tempat itu, samar-samar aku melihat sosok mengintip dari jendela rumah. Ismi, itu? Tanyaku pada Ismi. Makhluk itu melarikan diri dan kembali lagi saat Ismi kembali ke dalam. Sudah, jangan ngumpet, kesini aja. Mendengar ucapanku, hantu bocah itu menampakkan wujudnya tepat di hadapan pintu, dengan wajahnya yang pucat dan masih menggenggam kepala yang penuh darah yang dia akui sebagai kepala ibunya. Mas Dimas, sekarang bisa melihat makhluk halus? Tanya Rumi padaku. Benar juga, aku baru sadar. Setelah serentetan kejadian tadi, ucapan Rumi ini yang membuat aku tersadar bahwa aku bisa melihat mereka tanpa bantuan korek api itu. Aku menoleh bermaksud menanyakan kepada Mbah Jiwo. Aku tidak membuka mata batinmu. Kalau ku buka dengan paksa, ia tidak akan menutup lagi sepenuhnya. Jelas Mbah Jiwo yang membuat aku cukup lega. Ismi kembali menghampiri setan berwujud anak kecil itu. Anak apa Tele? Tanya Ismi dengan ramah. Namun hantu bocah itu hanya diam saja. Sepertinya aku mengerti. Aku meninggalkan Rumi dan menghampiri hantu bocah itu dengan membawa batu hitam pemberian dari Mbah Jiwo. Kamu pasti mau ikut kembali ke lembah ya? Ucapku pada bocah itu. Makhluk itu tersenyum, menunjukkan gigi-giginya yang hitam. Walaupun mulai terbiasa, namun pemandangan ini tetap saja mengerikan. Aku menoleh pada Mbah Jiwo, dan ia mengangguk seolah menyetujui keputusanku. Aku mengarahkan batu hitam itu kepadanya, namun hantu itu menggeleng. Ibu melu, Ucap bocah itu lagi. Aku mengerti, sepertinya kedua batu hitam yang tersisa harus kugunakan untuk membawa mereka. Secara bersamaan, aku dan Ismi membacakan mantra yang diajarkan oleh Mbah Jiwo. Bocah itu menyentuh batu yang ada di genggamanku, dan setelahnya menyentuhkan kepala ibunya itu ke batu yang dipegang oleh Ismi. Sama seperti sebelumnya, sebuah ukiran berbentuk di batu itu. Setelahnya mereka segera pergi meninggalkan kami. Dimas, bener gak apa-apa ngajak mereka? Entah kenapa, aku merasa yakin Is. Bocah itu punya banyak informasi yang kurasa bisa berguna. Dan yang lebih penting, sepertinya mereka membutuhkan pertolongan. Ismi setuju dengan ucapanku, dan kami kembali merawat lukaku yang belum selesai diobati. Benar, bukan hanya kekuatan yang kalian butuhkan. Kadang informasi yang tepat bisa menyelamatkan kalian. Ucap Mbah Jiwo yang duduk terpisah dari kami. Ia terlihat sedang memandangi sebuah batu hitam yang ia letakkan di sebuah meja. Rumi, jangan-jangan itu benda hitam yang dimasukin ke mulut kamu oleh Bapak? Iya Mas. Yang membuat aku khawatir, dengan kemampuanku sekarang aku melihat batu hitam itu dikelilingi kabut berwarna hitam pekat,
seolah ada sesuatu yang berbahaya di dalamnya. Dan untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.